Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data graph. Untuk list materinya nanti kurang lebih seperti di sini ya. Nanti kita akan mulai pembelajarannya dari pengertian tentang struktur data graph, kemudian jenis-jenis dari struktur data graph ya. Nanti di dalamnya ada undirected graph, directed graph, kemudian weighted graph, dan ada unweighted graph ya. Kemudian nanti di akhir ya kita akan memperdalam mengenai karakteristik data graph, fungsi dan kegunaan graph, serta kelebihan data graph serta kekurangannya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, ini tadi daftar isinya sudah kita bahas ya. Kita mulai dari pengertian dari struktur data graph. Graph adalah struktur data umum yang disusun datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear, seperti struktur-struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Struktur data graph terdiri dari kumpulan simpul sehingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan yang saling terkait. Simpul pada graph disebut dengan vertex atau disimbolkan dengan V. Sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex nantinya disebut sebagai edge. Pasangan X dan Y disebut sebagai edge ya, yang menyatakan bahwa simpul X terhubung dengan simpul Y. Nah, contohnya seperti berikut ya. Ini merupakan vertex ya, 0 dan 2 ya. Dan ini nanti disebut sebagai edge ya. Nah, ini vertexnya ya. Simpul graphnya nanti disebut sebagai vertex ya, sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex ya nanti disebut sebagai edge ya. Nah, ini vertex, ini edge-nya atau penghubungnya. Graph di atas terdiri dari atas 4 buah vertex ya, 0, 1, 2, 3. Dan 4 pasang sisi atau edge ya, 1, 2, 3, 4 ya. Dengan vertex yang disimbolkan dengan V, edge dilambangkan dengan E, dan graph disimbolkan dengan G, ilustrasi di atas dapat ditulis dalam notasi seperti berikut ya. Nah, nanti V-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya, vertex-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya adalah 0,1, 0,2, 0,3, dan 1,2. Sedangkan G-nya ya, di sini graph-nya ya, itu disimbolkan dengan V, E ya. Jadi V, E. Graph nantinya banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata, di mana masalah tersebut perlu direpresentasikan dan diimajinasikan seperti sebuah jaringan. Contohnya adalah jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn ya, dan lain sebagainya. Pengguna Facebook dapat dimisalkan sebagai sebuah simpul atau vertex, sementara hubungan pertemanan antara pengguna tersebut dengan pengguna lain direpresentasikan sebagai edge. Tiap vertex dapat berupa struktur yang mengandung informasi seperti user, nama, gender, dan lain sebagainya. Tidak hanya data pengguna, data apapun yang ada di Facebook adalah sebuah simpul atau vertex, termasuk foto, album, komentar, event, grup, story, dan lain sebagainya. Pengguna dapat mengunggah foto ketika telah diunggah. Foto akan menjadi bagian dari album. Foto juga dapat dikomentari oleh pengguna lain dan mereka dapat saling berbalas komentar. Semuanya nantinya terhubung satu sama lain, baik dalam bentuk relasi one to many to one, atau many to many. Nah, nanti kurang lebih ilustrasi graph-nya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai jenis-jenis struktur data graph ya. Graph berdasarkan arah jelajahnya itu nanti dapat dibedakan berdasarkan arah jelajahnya dan ada tidaknya label bobot pada relasinya. Berdasarkan arah jelajahnya, graph dibagi menjadi undirected graph dan directed graph. Oke, kita pelajari yang pertama adalah undirected graph. Nah, pada undirected graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung, kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke 2, begitu juga sebaliknya ya. Jadi nanti simpul 1 ke 2 bisa, atau 2 ke 1 bisa, kalau undirected ya. Karena nanti tidak ada arahnya, ini ke sini atau ini ke sini tidak ada. Artinya nanti kita bisa menjelajah dari sini ke sini boleh, sini ke sini juga boleh ya. Nah, contoh programnya dalam PHP nanti kurang lebih seperti berikut ya. Ini kita langsung bahas di sini untuk undirected graph ya.
Nanti teman-teman kalau latihan ya, saya sarankan ini diketik secara manual biar pemahamannya semakin mendalam ya. Tapi karena saya untuk demonstrasi, untuk mempersingkat video penjelasan, ini langsung saya tampilkan dalam bentuk kode seperti ini ya. Untuk membuat graph undirected ya, di sini kita yang pertama kita membuat sebuah kelas ya, bernama undirected graph ya. Kemudian di dalamnya kita membuat properti vertis ya, ini merupakan deklarasi array kosong dan edge juga array kosong ya. Kemudian di dalam kelas undirected graph ya, kita membuat sebuah fungsi add vertex atau menambahkan vertex baru ya. Nah, kemudian di dalamnya kita lakukan pengecekan ya, jika tidak ada di dalam array vertexnya ya, dari vertis saat ini ya, maka vertisnya diisi dengan vertex itu, vertex dengan indeks ini ya, secara otomatis ya. Kemudian edge-nya diisi dengan edge ke vertex-nya diisi dengan array kosong ya. Selanjutnya adalah add edge ya, atau tambahkan penghubung antara vertex ya. Yaitu dengan parameter vertex 1 dan vertex 2, yaitu edge-nya ini akan menghubungkan vertex berapa dengan ke berapa. Kemudian di sini dilakukan pemeriksaan ya. Jika vertex-nya ya, vertex 1 ya, di dalam vertex 1 ya, terdapat ini vertis ya, ada di dalam vertis ya, dan ya vertex 2 juga ada di dalam vertis ya, maka ya yang pertama vertex 1 dengan indeks kesekian ya diisi dengan vertex 2 ya. Kemudian this edge ya dengan indeks vertex 2 sub indeks otomatis ya diisi dengan vertex 1. Kemudian fungsi getVertis ya, dia akan mengembalikan vertis saat ini ya. Vertis ini dia akan mengembalikan nilai tersebut. Selanjutnya adalah fungsi getEdge ya. Untuk fungsi getEdge ya, pertama diperiksa dulu ya apakah edge ke vertexnya itu ada nilainya ya, apakah di set ya. Kalau iya, dia akan mengembalikan this edge ke vertex ya. Jadi dengan indeks vertex ya, edge dengan indeks vertex ya. Tapi kalau tidak terpenuhi ya, ini edge-nya tidak terisi vertex ya, maka dia akan mengembalikan array kosong ya. Kemudian berikutnya di sini contoh penggunaannya ya. Yang pertama kita deklarasi sebuah objek bernama graph ya dari kelas undirected graph ya. Kemudian kita akan menambahkan vertex sejumlah 4 ya. Dan setelah itu kita akan menambahkan graph ya. Akan menambahkan edge ya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 1 ya. Sehingga nanti ketika kita tampilkan ya getVertis-nya itu nanti isinya nanti akan kita lihat ya. Dan selanjutnya kita bisa periksa ya graph ya getEdge ya. GetEdge yang kedua itu isinya berapa? Mari kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita bekerja di sini. Yang ke-11 graph ya. Dan yang pertama ini hasilnya. Nah, ini vertisnya berisi ini ya 0 ke 1, kemudian 1 ke 2 ya. Untuk vertexnya ya, ini berisi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian ketika kita memeriksa edge yang terhubung ya dengan simbol 2 itu yaitu nanti adalah 1 dan 3. Kalau kita cek di sini yang terhubung dengan simbol kedua ya, simbol kedua kita cek. Simbol kedua yaitu 1 dan 3 ini ya. Oke, sesuai ya programnya ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini di sini tadi hasilnya ya, dan ini ada penjelasan tambahan ya. Dalam program tadi, kita membuat kelas undirected graph yang memungkinkan kita untuk menambahkan simbol dan edge ke dalam undirected graph. Kita dapat menggunakan metode addVertex untuk menambahkan simbol ke graph dan addEdge untuk menambahkan edge antara dua simbol ya, atau dua vertex. Selain itu, metode getVertis mengembalikan daftar simbol dalam graph dan getEdge mengembalikan graph daftar edge yang terhubung dengan simbol tertentu. Kita dapat menyesuaikan dan memperluas program ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengelola undirected graph. Nanti teman-teman silakan dieksplorasi programnya, dimodifikasi ya, dan nanti coba dilihat hasilnya dan bisa menyelesaikan masalah apa saja. Selanjutnya adalah directed graph. Kebalikan dari undirected graph, pada graph jenis ini simbol-simbolnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simbol yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simbol A yang terhubung ke simbol B namun arah panahnya menuju simbol B,
maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau traversing dari simpul A ke B saja dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita menunjukkan ya arahnya dari A, B ke C ke sini ya, itu tidak sama dengan C, B ke A, tidak sama untuk directed graph ya. Nah, contoh programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat di sini untuk directed graph ya. Nah, jadi nanti mirip ya dengan sebelumnya, ada add vertex, ada add edge ya, kemudian get vertex, kemudian di sini yang berbeda ya, get outgoing edge ya. Nah, jadi nanti ada outgoing edge-nya juga ya. Ya, yang pertama untuk add vertex ya, saya kira untuk add vertex ini sama saja ya. Nanti yang berbeda adalah add edge ya. Add edge nanti yang diperiksa yang pertama dari from vertex berapa pada vertis ya, dan to vertex berapa pada vertis. Jadi kalau sebelumnya hanya menunjukkan dari vertex berapa terhubung dengan vertex berapa ya, tapi kali ini ya this edge ya dari from vertex ya to vertex. Jadi nanti vertex tujuannya nanti ada di sini, ada di value array-nya ya. Kemudian kalau get vertex nanti sama ya, sedangkan get outgoing edge ya itu nanti jika set this edge vertex ya, jika vertex jika edge ke vertexnya itu ada nilainya, maka dia akan mengembalikan this edge ke vertexnya tersebut ya. Tapi kalau tidak, dia akan mengembalikan nilai itu ya, array kosong ya. Sehingga nanti untuk contoh implementasinya sama dengan sebelumnya yang directed graph ya. Kita add 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita add edge-nya 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 1 ya. Ketika dicek vertisnya, nanti akan terlihat hasilnya. Kemudian ketika dicek outgoing edge dari kedua, arahnya dari edge kedua itu kemana ya, nanti akan menunjukkan dari mana kemana, tidak lagi menunjukkan apa dan apa, vertex apa yang saling terhubung ya, tapi arahnya dari mana kemana. Hasilnya nanti kurang lebih teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ya. Simpul vertisnya yaitu adalah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita cek edge keluar dari simpul 2 adalah dari 0 ke 3. Jadi ini satunya sebagai indeks ya, dan satunya menunjukkan value-nya ya. Dari simpul 2 ya. Dari simpul 2 ya. Di sini ditunjukkan ke 3. Simpul kedua arahnya ke 3 ya. Indeks ke 0 nanti ke 3 arahnya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya untuk directed graph ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. Pada program di atas, kita membuat kelas directed graph yang memungkinkan kita untuk menambahkan simpul dan edge ke dalam directed graph. Kita dapat menggunakan metode add vertex untuk menambahkan simpul ke graph dan add edge untuk menambahkan edge yang mengarah dari satu simpul ke simpul yang lain. Metode get vertex mengembalikan daftar simpul dalam graph, dan get outgoing edge mengembalikan daftar edge yang keluar dari simbol tersebut ya. Outgoing ya, nah, yang keluar ya, sorry. Tadi sekaligus koreksi ya. Jadi 2 itu dia keluarnya ketiga. Kemudian kalau 1 dia keluarnya yang kedua ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Kita dapat menyesuaikan program ini ya sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengelola directed graph ya. Selanjutnya jenis graph ya berdasarkan pembobotannya. Selain arah jelajahnya, graph juga dibagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya label bobot pada koneksinya, yaitu weighted graph dan unweighted graph ya. Oke, kita masuk ke weighted graph ya. Weighted graph adalah jenis graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam penyelesaian masalah. Contoh implementasinya misalnya kita ingin menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi D. Namun kita dituntut untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, panjang jalan atau lebar jalan dan lain sebagainya. Untuk masalah seperti ini kita bisa mengasosiasikan sebuah edge ya dengan bobot WE ini ya. Edge E dengan bobot WE berupa bilangan real ya. Nah, nanti contohnya seperti ini ya. Vertex A ke B itu memiliki bobot 1, sedangkan B ke C memiliki bobot 4 ya, C ke D memiliki bobot 3, dan seterusnya ya. Nilai bobot ini bisa apa saja yang relevan untuk masalah yang dihadapi, misalnya jarak, kepadatan, durasi, biaya, probabilitas, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti berikut ya untuk weighted graph ya.
Yang pertama kita membuat sebuah kelas weighted graph ya, dan di sini ada properti vertex dan edge ya. Kemudian kita ada fungsi add vertex ya. Kalau add vertex ya sama seperti sebelumnya ya, kita tambahkan ya. Jika belum ada kita tambahkan, tapi kalau sudah ada ya dia tidak bisa menambahkan lah ya. Kemudian berikutnya add edge ya. Nah, untuk menambahkan edge ya, dia dari vertex berapa ke vertex berapa ya, dan ini ditambahkan juga width-nya ya, jadi ada bobotnya di sini ya. Selanjutnya get vertex sama saja seperti sebelumnya ya. Kemudian berikutnya get width dari vertex berapa ke vertex berapa ya. Jika di set edge from vertex to vertex ada nilainya ya, maka dia akan mengembalikan ya from vertex to vertex ya, edge-nya itu bobotnya berapa ya. Oke, sehingga nanti contohnya seperti ini ya, add vertex A, B, C, D ya, dan add edge ya, B ke A dengan bobot 3, B ke C dengan bobot 2, C ke D dengan bobot 5, dan D ke A dengan bobot 1 ya. Sehingga nanti ketika dijalankan ya, grafnya ya, kemudian yang pertama coba cek get vertex ya, kemudian berikutnya cek get width-nya dari A ke B, dan get width dari B ke C. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat. Oke, nah ini dari vertisnya ini ya, dari 1 sampai dari A sampai D ya. Kemudian ya dari A ke B bobotnya 3, dari B ke C bobotnya 2 ya. Nah, teman-teman bisa cek pengisiannya di sini ya. A ke B 3 dan B ke C isinya 2, sesuai ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam program tadi, kita membuat kelas weighted graph yang memungkinkan kita untuk menambahkan simbol dan edge dengan bobot ke dalam weighted graph. Kita dapat menggunakan metode add vertex untuk menambahkan simbol ke graph, dan add edge untuk menambahkan edge dengan bobot yang menghubungkan dua simbol ya. Metode get vertex mengembalikan daftar simbol dalam graph, dan get width mengembalikan bobot dari suatu edge. Kita dapat menyesuaikan program ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengelola weighted graph ya. Oke, selanjutnya yaitu unweighted graph ya, lawan dari weighted graph. Berbeda dengan jenis sebelumnya, unweighted graph tidak memiliki properti bobot pada koreksinya. Nah, kalau ini ya mirip dengan graph biasa tadi ya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak. Ini bahkan mirip dengan undirected graph ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya, unweighted graph ya. Oke, contohnya kita lihat ya, unweighted graph ya. Ini malah mirip dengan yang ini ya, undirected graph ya. Nah, nanti kodenya kan mirip-mirip dengan ini. Teman-teman silahkan coba bandingkan, dilihat apa perbedaannya ya. From vertex to vertex, tapi ini directed ya. Ada arahnya gitu ya. Kemudian get edge ya. Nah, kemudian ketika diimplementasikan ya, get edge ya, yang pertama, yang kalau get vertex nanti hasilnya akan sama lah kira-kira berisi ini ya. Kemudian kalau get edge ya, nanti isinya hasilnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, yang pertama untuk ini isinya jelas ya, A, B, C, D ya. Kemudian get edge ya, kita cek di sini get edge untuk yang ke B, yang B, maka semestinya dia akan menghasilkan nilai B itu dia arahnya ke C ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Oke. Tadi untuk yang itu ya, untuk yang unweighted graph ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk unweighted graph ya, karena kita sudah mempelajari weighted graph dan directed dan undirected ya. Maka saya kira untuk pemahaman tadi cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita melakukan pematangan konseptual, yaitu mengenai karakteristik dari graph ya. Graph memiliki beberapa karakteristik berikut ya. Yang pertama yaitu jarak minimum dari sebuah simbol ke semua simbol lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simbol tersebut. Kemudian yang kedua, titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graph ya. Selanjutnya, nilai eksentrisitas minimum dari semua simbol dianggap sebagai jari-jari dari graph terhubung ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian fungsi dan kegunaan graph ya. Fungsi dan kegunaan graph antaranya, yang pertama, graph digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi. Kemudian yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafis ya. Selanjutnya, graph dipakai juga pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya, terutama memori dan prosesor ya.
Kemudian Google Map yang mungkin familiar dalam kehidupan kita sehari-hari juga menggunakan graph untuk menemukan rute terpendek ya. Graph digunakan dalam sistem penerbangan juga untuk optimasi rute yang efektif. Pada state transition diagram, graph digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, graph juga dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Yang kedelapan, graph digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi, seperti labirin. Yang kesembilan, graph digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Kemudian yang 10 terakhir ya, umumnya graph dalam bentuk DAG atau Directed Acyclic Graph ya, digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya kripto seperti IOTA. Nah, teman-teman yang belajar cryptocurrency, ada baiknya mempelajari struktur data graph ini dengan lebih cermat. Selanjutnya mengenai kelebihan dari struktur data graph ya. Yang pertama, dengan menggunakan graph, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek atau tetangga terdekat dari node ya. Kemudian graph juga digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Yang ketiga, graph membantu dalam mengatur data. Yang keempat, karena strukturnya non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya ya. Selanjutnya kekurangannya ya. Kekurangannya yang pertama, graph ini menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani ya. Ini memang ya rumit sih ya. Komputasi tingkat lanjut lah ya. Kemudian yang kedua, memiliki kompleksitas memori yang besar. Dan yang ketiga, graph direpresentasikan dengan agency metric. Maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga akan sulit untuk dilakukan ya. Baik, kurang lebih seperti itu materi perkuliahan kita kali ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar yang tersedia. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.